Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi, kawan-kawan perpus, sebenarnya ada satu hal yang saya lupa yang ternyata itu krusial ya. Jadi ada satu hal yang perlu kita lakukan setelah instalasi Enlist. Ya mungkin bagi teman-teman yang sebelumnya pernah menyaksikan video saya yaitu 5 hal yang wajib dilakukan, ternyata ada satu hal lagi sehingga saya akan update pengetahuannya menjadi 6 hal yang wajib dilakukan setelah instalasi Enlist. Oke, kita akan bahas kembali. Yang pertama itu mengganti lokasi perpus. Nah, mungkin nanti bagi yang pertama kali menginstall itu ada dua lokasi perpustakaan. Yang pertama perpustakaan utama, yang kedua adalah perpustakaan keliling ya. Nah, itu nanti kita akan rubah cukup mungkin satu aja gitu ya. Karena mungkin beberapa lokasi tidak ada perusahaan kelilingnya. Yang kedua yaitu mengganti ruang perpustakaan. Nah, secara default nanti ruang perpustakaan itu akan ada dua di sistem di Enlist. Yang pertama itu ruang baca umum dan yang kedua ruang referensi itu misalkan. Nah, itu nanti bisa kita hapus ya, jadi biar nggak terlalu banyak. Yang ketiga itu penulisan kode anggota perpus. Nah, penulisan kode anggota perpus yang tertera nanti sebagai kode anggota itu biasanya kita akan setting agar nanti menyesuaikan kebutuhan. Misalkan di sekolah berarti cukup pakai nomor induk siswa seperti itu. Yang keempat, menentukan jenis anggota. Nah, untuk menentukan jenis anggota ini penting karena agar kebijakan setiap jenis anggota itu dapat dibedakan. Misalkan guru boleh minjem sampai 5 misalkan karena dia butuh buku pegangan selama 1 semester misalkan gitu. Jadi tidak dikembalikan, tidak akan dapat sanksi gitu. Nah, sedangkan untuk siswa dia hanya boleh 2 minggu dengan batas maksimal 3 buku misalkan. Nah, hal ini makanya perlu dipisahkan antara jenis anggota guru dan jenis anggota siswa. Nah, makanya kita harus sentuhkan dari awal. Oke, yang kelima mengganti nama perpustakaan. Nah, ya secara default nanti kita lihat bahwasanya Enlist itu awalnya hanya Mitra Perpustakaan Nasional. Nah, karena anggapannya ada yang bertanya kepada saya, kenapa sih namanya Mitra Perpusnas? Nah, karena seluruh perpustakaan di Indonesia ini sebenarnya adalah mitra ya, mitra atau rekanan dari Perpustakaan Nasional karena Perpustakaan Nasional ini sebagai pembina pusat kita ya. Seperti itu. Nah, nanti bisa kita rubah sesuai dengan nama perusahaan kita. Yang keenam yaitu pengaturan penomoran koleksi. Nah, ini yang saya tidak cantumkan di video saya sebelumnya. Tapi nanti teman-teman fokus aja ke yang video ini aja karena video yang sebelumnya nanti akan saya take down. Ya, jadi yang keenam ini pengaturan penomoran koleksi. Agar apa? Agar nanti barcode-nya itu tidak mengikuti nomor induk ya. Karena memang sudah seharusnya barcode itu tidak ada, misalkan gini, nomor induk itu memakai penomoran. Kalau di kami di perpustakaan Jakarta itu ada misalkan D001 slash ya 2023 misalkan seperti itu. Nah, saya takutkan kalau misalkan dia memakai karakter, takutnya nanti nggak kebaca oleh scanner barcode. Nah, makanya pengaturan barcode untuk koleksi itu seharusnya dia tergenerate sendiri ya. Oke, mungkin nanti visualisasinya akan saya tunjukkan langsung saja biar kebayang ya untuk yang nomor 6 ini. Baik, tidak berpanjang lebar, langsung aja kita menuju di Enlist-nya ya, demo langsung di Enlist Lite-nya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita menghidupkan Enlist Lite-nya ya. Yang pertama kita ke C, jangan lupa dia ada di C. Lalu ke SAMPP ya. Lalu ke SAM Control. Oke. Lalu dia akan timbul ya SAM Control panel ini. Silakan teman-teman klik di Apache Star ya dan MySQL Star. Sampai timbul angka ini 8123 dan port 3309 ya, pastikan ini running. Nah, kalau sudah silakan teman-teman di minimize saja. Dia akan kembali di sebelah pojok kanan ya, dia akan running di sebelah kanan ini. Nah, lalu tutup Explorer kita, silakan buka Google Chrome atau Mozilla, boleh pakai browser apapun boleh. Ketikkan localhost ya /2, jangan pakai spasi, 8123
Nah, 8123 dari mana? Saya ulangi, 8123 dari SAM control panel ini ya. Dia portnya 8123. Ya, jadi 8123 itu kalau lupa angkanya bisa lihat dari port ini. Ya. Pencet enter, maka inlist slide-nya akan kebuka. Oke, ini berarti instalasi sudah selesai. Lalu kita masuk ke back office untuk merubah tadi ya 6 settingan tadi. Oke, nah ini kita bisa lihat di sini ada perpustakaan Mitra Perpusnas. Nanti kita akan rubah ya menjadi nama perpustakaan kita. Nah, untuk masuk login ke dalamnya silakan ketikkan inlist slide. Oke, passwordnya jangan lupa inlist slide sama dengan. Nah, mungkin saya akan ketikkan di notepad ya biar lebih mudah. Jadi teman-teman bisa copy paste aja. Saran saya. Ini untuk username-nya. Ya, sedangkan untuk passwordnya teman-teman tinggal tambahkan karakter sama dengan. Ya, jadi silakan di copy, lalu di copy paste, ditambahkan sama dengan. Ya, saya biasa melakukan ini untuk awal-awal, takutnya typo ya. Jadi ini di paste, lalu ketika lu di notepad, di copy, lalu di paste lagi di kolom passwordnya, lalu sign in. Ya, silakan ini dicatat. Oke, lanjut. Nah, di sini ada lokasi perpustakaan. Nah, ini teman-teman di sini secara default dia akan ada dua, yaitu perpustakaan pusat dan keliling. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ada di sekolah kan cuma ada satu ya, perpustakaan pusatnya aja. Nah, ini nanti bisa kita setting juga. Nah, adapun misalkan teman-teman punya cabang nih di beberapa cabang, misalkan kayak Al-Azhar Kebonjeruk, Al-Azhar Blok M misalkan gitu. Nah, ini nanti bisa kita tambahkan sendiri. Ya, lokasinya ada di mana, ada di berapa tempat. Nah, tapi itu nanti harus secara di-online-kan dulu gitu. Jadi, perpustakaan yang di wilayah-wilayah lain bisa ikut tergabung dalam satu inlist slide saja gitu. Jadi, tidak perlu menginstal inlist slide di tiap lokasi. Seperti itu. Oke, kita pilih aja perpustakaan pusat. Ya, ini bisa kita lihat sudah masuk, koleksinya masih 0 dan lain masih 0 ya. Nah, hal yang pertama yaitu kita Kita mengganti lokasi perpustakaan. Oke. Mengganti lokasi perpustakaan. Kembali lagi ke tadi, kita ke administrasi. Ya. Lalu ke pengaturan umum. Lalu ke lokasi perpustakaan. Ya. Nah, di sini ada perpustakaan pusat, ada perusahaan keliling. Nah, ini bisa kita koreksi saja, tidak perlu dihapus. Yang pertama ya. Misalkan kita ganti perpustakaan SDN 05 pagi. Alamatnya Jalan Kalisari, Pasar Rebo, Jaktim. Oke. Nah, yang perusahaan keliling bisa kita hapus. Oke, mohon maaf, pusingnya tidak bisa dihapus karena ada relasi database dengan yang lain. Oke, biarkan saja. Lalu yang selanjutnya setelah mengganti lokasi perpustakaan, kita nanti kalau misalkan teman-teman misalkan ada perpustakaan yang lain lagi, itu bisa tinggal tambah saja. Nah, untuk kode masukkan kodenya, silakan mau A1, A2, A3 ini bebas ya kodenya apa aja. Nanti silakan masukkan nama perpustakaan lainnya, misalkan perpustakaan Al-Azhar, misalkan ada yang punya 6 lokasi gitu, perpustakaan Jakarta Timur, perpustakaan Jakarta Barat dan lain-lain, itu bisa kita masukkan ya. Nah, tapi ini karena memang secara default ini sudah ada user atau buku, mungkin ada contoh yang memang dia sudah masuk ke pusing ini, jadi dia tidak bisa dihapus. Nah, paling nanti teman-teman kalau mau nanti di rename saja gitu ya, atau diabaikan. Oke, setelah lokasi perpustakaan sudah diganti ya dengan nama perpustakaan kita, lalu kita yang kedua adalah mengganti ruang perpustakaan. Nah, mengganti ruang perpustakaan itu ada di mana? Di administrasi juga, tetap di administrasi, lalu ke pengaturan umum ya. Lalu ke pengaturan lokasi ruang ya di sini. Nah, di sini ada ruang baca umum, ada ruang koleksi, ada lobi utama.
Nah, ini lobby utamanya bisa kita hapus. Ruang koleksi referensi kita hapus saja. Nah, kita pakai aja ruang baca umum. Seperti itu, ya. Oke, lanjut. Ini juga nanti teman-teman bisa koreksi ya kalau misalkan memang saya mau ganti namanya ruang baca apa gitu. Itu silakan saja. Oke, ini saya akan hapus jadi satu aja. Lalu yang ketiga, penulisan kode anggota perpustakaan. Nah, penulisan kode ke anggota perpustakaan itu kita ke administrasi. Karena berhubungan dengan keanggotaan, berarti kita ke pengaturan keanggotaan. Nah, lalu kita masuk ke entry keanggotaan. Nah, untuk penentuan nomor anggota, kita pilih saja yang manual. Biar apa? Biar nanti kita bisa ngetik berdasarkan penomoran yang ada pada data kita gitu. Misalkan nanti teman-teman di sekolah dia biasanya sudah punya data kan, data nomor induk siswa gitu. Nanti biar bisa pakai manual. Nah, tapi kalau misalnya mau teman otomatis juga boleh. Nah, untuk otomatis itu ada 4 pilihan. Yang pertama pilihan nomor 1. Nah, itu nanti dia generate dari sistem. Dia akan membentuk sendiri. Ya. Dari urutan tahun, bulan, 2 angka bulan, 2 angka hari. Lalu nomor urut. Dia didaftarkan nomor berapa gitu. Tapi ini saya tidak menyarankan ya untuk perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekolah. Saya sarankan pakai manual saja gitu. Biar lebih bebas. Oke, kita simpan. Oke. Lalu yang keempat, kita menentukan jenis anggota. Nah, untuk menentukan jenis anggota, silakan ke administrasi, lalu ke pengaturan keanggotaan lagi, karena tentang keanggotaan ya. Lalu ke jenis anggota. Nah, di sini ada umum, mahasiswa, pelajar, istimewa. Nah, ini terlalu banyak, bisa kita hapus. Misalkan yang istimewa saya hapus, yang mahasiswa saya hapus. Nah, yang umum ini bisa kita ganti sebagai guru. Kita koreksi aja. Ya, lalu kita ketik guru misalkan. Nah, masa berlaku berapa hari? 1 tahun. Nah, maksimal koleksi yang dapat dipinjam berapa? Misalkan guru diperbolehkan untuk meminjam 10 buku. Nah, lama pinjam berapa lama? Mungkin guru bisa untuk satu semester atau 1 tahun lah, 1 tahun ajaran. Kita kasih aja 365 hari. Ya. Untuk lama perpanjangan, karena udah 1 tahun tidak perlu perpanjangan lah, cukup 1 kali perpanjangan aja. Nah, ini bebas ya. Maksimal banyak perpanjang berapa? Cukup 1 kali aja. Ya. Lalu yang ini diabaikan. Ya, yang di bawah. Oke, kita simpan. Nah, ya. Jadi nanti guru punya masa berlaku 365 hari dengan maksimal 10 hari. Dengan maksimal koleksi 10 koleksi. Ya, 10 eksemplar hitungannya. Nah, dan masa peminjaman tadi berapa? Masa peminjamannya dia itu bisa sampai 1 tahun. Nah, berbeda dengan murid, ya, kita koreksi. Nah, untuk murid itu maksimal koleksi yang dapat dipinjam itu, ini terserah ya, kebijakan masing-masing. Kadang ada yang 2, ada yang 3, ya. Kalau saya prefer 3. Jadi anggap murid boleh meminjam 3 eksemplar, ya. Maksimal lama pinjam berapa? Saya biasa kasih 14 hari, 2 minggu. Ya. Lalu jadi hari peringatan pinjam untuk kembali tidak ada. Maksimal lama perpanjangan. Nah, maksimal lama perpanjangan berapa? Jadi maksudnya bagaimana? Misalkan dia sudah mau masuk jatuh tempo di hari ke-14. Nah, dia bisa perpanjang lagi sekali misalkan. Berapa lama setelah perpanjangan? Misalkan saya kasih waktu 14 hari. Jadi bisa 1 bulan 1 buku. Ya. Nah, itu maksudnya maksimal lama perpanjangan. Maksimal banyak perpanjang berapa? Nah, ini saya sarankan 1 kali aja cukup. Ya, jadi perpanjangnya boleh 1 kali dengan masa perpanjangan lagi 14 hari. Gitu. Setelah 14 hari pinjam, dia masuk mau masuk masa keterlambatan, dia perpanjang sekali bisa. Nah, nanti dikasih lagi waktu sekali lagi untuk 14 hari ke depan seperti itu. Jadi total 1 bulan ya, atau 4 minggu seperti itu. Untuk yang ini karena kita sudah tidak memakai denda-denda, ini diabaikan saja. Lalu kita klik simpan. Oke, cukup ya. Ini saja guru dan pelajar.
Lalu yang kelima, mengganti nama perpustakaan. Nah, untuk mengganti nama perpustakaan, tetap kita di administrasi, lalu mengganti nama perpustakaan ke pengaturan umum, ya, administrasi, pengaturan umum, lalu mengganti nama perpustakaan. Ini ke nama perpustakaan. Oke, nah ini silakan diganti sesuai dengan nama kita, nama perusahaan kita. Oke. Nah, jenis perpustakaannya kita sesuaikan. Karena kita tadi perusahaan sekolah, kita pakai perpustakaan sekolah. Nah, untuk gambar logo ini boleh silakan nanti diupload aja, tinggal upload. Misalkan ada apa namanya logo, silakan. Gambar kopnya apabila gambar kop ada silakan, tapi kalau nggak ada abaikan aja. Oke, disimpan. Ya. Maka nanti otomatis di sini akan berubah jadi perpustakaan SDN 05 Pagi, dan ini alamatnya lokasi juga sudah berubah ya, bisa kita lihat di sini. Nah, untuk yang Jalan Kalisari itu karena tadi kita sudah rubah di lokasi perpustakaan, dan perpustakaan SDN 05 Pagi ini dari sini gitu. Oke. Nah, lalu yang step yang terakhir adalah pengaturan penomoran koleksi. Nah, ini yang krusial. Jadi kita ke administrasi. Nah, yang berhubungan dengan koleksi itu ada di akuisisi. Nah, kita klik akuisisi, lalu ke penomoran koleksi. Nah, ini kita bikin manual saja, ya. Nah, untuk nanti nomor induk bisa diketik manual, sedangkan untuk sumber nomor barcode nanti gunakan item ID. Sumber nomor RFID gunakan item ID ya, jangan nomor induk, karena nomor induk kemungkinan nanti ada garis miring ya, garis miring tahun 2023 gitu. Nah, makanya kita ini settingannya manual, dan ini sumber nomor barcode dari item ID. Oke, ini kita simpan saja. Oke, selesai. Nah, maka ini slide telah disetting dengan sempurna. Baik, silakan teman-teman dicoba saja dan saksikan juga untuk video selanjutnya bagaimana cara mengolah, bagaimana cara memasukkan anggota melalui Excel ke dalam InliSlide ya. Untuk sekolah-sekolah mungkin sudah punya data anggota, bisa dimasukkan langsung melalui Excel. Nah, atau bagaimana cara mengolah itu nanti saya sudah ada tutorial di video selanjutnya mengenai entry katalog ya, cara mengolah buku dengan baik dan benar. Ya, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komen apabila ada yang kurang jelas. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.